Terus gimana nih Mbak? Gitu, saya bilang gitu kan. Lalu nih saya masih disuruh ke dalam, perawatnya masih dalam tuh Bang. Bidannya yang ke ambulan gitu. Dia ke dalam lagi. Terus gue ditelepon sama si perawatnya, Mas ke dalam aja Mas, bawa berangkarnya. Dia pihak rumah sakit nggak mau nerima karena nggak ada pihak keluarga yang bertanggung jawab di sini. Gitu. Oh gitu. Karena pada saat dibawa itu jenazahnya ya nggak ada keluarganya, jadi pihak rumah sakit tuh nggak mau gitu. Terus gue lagi mandi, ada kayak gedoran dari plafon atas gue, dari exhaust gue. Gedoran kayak orang nginjek, gimana sih Bang? Kayak orang nginjek jalan gitu, cuman kenceng banget gitu. Gue lagi mandi Bang itu. Dan itu gue lihat dia lempar sesuatu dari plafon itu. Ini gue bawa buat lonceng. Ada satu kain dan ternyata ini yang dipakai si ibunya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian-kejadian horor waktu dia menjadi driver ambulan. Jadi di sebelah gue ini seorang driver ambulan puskesmas. Langsung aja kenalan sama narasumbernya, itu ada Bang Bayu. Halo Bang. Halo, Thank you Bang ya. Makasih udah dikasih kesempatan. Datang ke sini nih mau nyeritain kejadian horor waktu jadi driver ambulan nih Bang ya. Itu udah berapa lama sih Bang jadi driver ambulan? 3 tahunan kali ya, cuman alhamdulillahnya sekarang udah nggak di ambulan ya, ada rezeki yang lebih baik. Tapi masih dalam lingkup puskesmas sih Bang. Oke. Dan ini cerita yang gue bawain ini cerita penutup, dan menurut gue lebih banyak syarat pesan banget di sini, dan ini kayaknya gue bawa spesial di lonceng. Oke Bang Bayu, ini kan cerita yang mau lo ceritain malam ini nih. Ini kan cerita yang memang kasus udah rame nih, orang banyak udah tahu. Cerita yang memang tragis, yang banyak menyita perhatian warganet, bahkan Kak Seto waktu itu, lembaganya Kak Seto. Ini kenapa bisa kejadian kayak gitu nih Bang? Karena memang korban dari cerita yang gue bawa ini salah satu anak kecil di bawah umur Bang. Itu mengalami banyak banget penyiksaan sih. Dan tragis ini dari orang yang harusnya dia dapat kasih sayang dari orang tersebut, ibunya sendiri. Ibunya sendiri. Ya. Oke, dan memang kasus ini ya, kasus tragedi ini nih waktu itu driver ambulan ini lu Bang ya, sebagai pihak yang memang nolongin si korban ya. Dan memang jadinya kejadian horornya imbasnya ke lu nih ya. Oke. Karena ya gue ngerasanya Bang ya, salah satu keluarganya nih si ibunya dari anak ini, dia memutuskan satu keputusan yang menurut saya salah ya. Cuman saat itu saya berusaha menolong gitu, berusaha untuk mencegah lah gitu. Cuman ya mungkin dia merasa pertolongan saya itu nggak diharapkan sama dia, jadinya imbasnya ganggu ke saya. Oke, ini ditahan dulu nih Bang ya. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Bang Bayu ini, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Ya udah Bang Bayu, langsung kita mulai aja nih Bang ya ceritanya. Jadi tahun lalu itu gue di 2023 ya, sekitaran bulan Maret, ada laporan dari warga gitu di belakang puskesmas. Di salah satu apartemen ada security-nya melapor ke puskesmas bahwa ditemukan seorang anak itu ditemukan di lobi apartemen, tapi ditaruh di belakang guci lobi apartemen gitu Bang.
Itu dia kondisinya tergeletak miring, saya lihat di CCTV-nya miring, dan itu ditaruh sama seorang perempuan. Oke. Ditinggalin sama si perempuan tersebut, nggak tahu lah kemana itu orangnya. Si adik kecil ini ada sekitar 2-3 jam di belakang guci dengan gerak yang apa ya, badannya tuh sama sekali nggak gerak bang. Jadi kayak si anak ini dari awal dia ditaruh sampai ditemukan itu tidur miring gitu aja gitu, nggak ada aktivitas apa-apa gitu. Akhirnya kita evakuasi ke puskesmas tuh bang, si anak tersebut gitu kan. Dievakuasi ke puskesmas, terus ditanya sama babinsanya, ada salah satu petugas kepolisian di situ. Ini pemilik anak ini siapa gitu kan, keluarganya di mana gitu. Yeah. Setelah dicek sama dokter kita di puskesmas, anak tersebut banyak luka luar dan luka dalam yang dialamin sama anak tersebut. Jadi di luka luar itu ada kayak sundutan rokok. Di badannya ada sundutan rokok. Gila. Tapi dengan kondisi yang luka luar sebegitunya, anak tersebut tuh sama sekali geraknya tuh nggak ada gitu, nggak ada nunjukin rasa sakit bang. Jadi kayak kaku aja gitu badannya kayak. Kalau misalkan kita orang normal bang ya dengan kondisi seperti itu kan mungkin reaksinya akan kesakitan, akan mungkin geraknya kalau apalagi anak kecil kan kayak meronta-ronta kesakitan lah. Cuman saat itu kondisinya sama sekali kayak nggak ada pergerakan gitu, dan mungkin ya anak dicek sama dokternya, ini anak ini dalam keadaan dehidrasi gitu. Dehidrasi itu kekurangan cairan gitu, karena 3 jam dia di lobi apartemen dialingin sama guci besar kan. Di apartemen suka ada kayak ornamen Gucci gitu bang di lobinya gitu. Itu kealingan itu, jadi security sama lalu lalang orang tuh nggak kelihatan si anak tersebut. Udah akhirnya dikondisikan di puskesmas, di infus saat itu kan, di infus. Tapi si dokter melihat kejanggalannya di situ bang. Ini kok anak nggak ada reaksi apa-apa dari badannya gitu, dengan luka luar yang sebegitunya gitu. Akhirnya dikhawatirkan ada luka dalam dari si anak tersebut. Kita bawa ke rumah sakit yang lebih besar gitu untuk mungkin di ronsen lah dalam bahasa medisnya ya. Takutnya ada luka dalam di situ. Dan kita pun yang memindahkan dari ruang tempat tidur bed di IGD sampai ke ambulan tuh hati-hati banget bang. Karena ya emang nggak ada reaksi apa-apa dari badannya. Takutnya kalau kitanya mindahin tangannya diangkat atau kepalanya ini itu dalam bahasa medis kan ada teorinya bang. Kayak gitu tuh nggak bisa sembarangan dipindahkan gitu posisinya gitu. Takutnya ada tulang yang gimana gitu di bagian dalamnya, malah nanti efeknya malah semakin parah gitu. Berarti dia diem aja itu bang ya? Diem aja. Di infus pun gini diem. Iya. Wah. Di infus pun dia sama sekali nggak ada reaksi apa-apa. Jadi kayak bengong gitu, cuman lemes matanya tuh kayak mau tidur gitu lah, kayak kecapean. Itu dehidrasi hebat kalau dalam bahasa medis seperti itu. Dalam perjalanan ke rumah sakit, sampai rumah sakit itu sekitar jam 11 malam lah bang saat itu. Diterima sama perawat dokter di IGD rumah sakit. Gitu. Saat itu kan ya ada keluarga yang ngejemput bang gitu. Akhirnya kita nggak mau juga gegabah, dalam arti ini kan nggak bertuan nih anak ini gitu kan, nggak ada keluarganya. Kita koordinasi sama dinas sosial terkait di wilayah saya gitu. Jaga-jaga kalau memang anak ini belum ada yang bertanggung jawab ya keluarganya, mungkin bisa dialihkan ke panti asuhan dulu gitu untuk dipulihkan kondisi si anak gitu. Di situ ditanganin sama pihak dokter sama pihak IGD sampai ada dinsos datang. Akhirnya kita pulang bang, karena kita udah operan sama dia kan, dia yang bertanggung jawab di situ. Kita pulang, tapi gue tetap kontak sama si dinsosnya, petugas dinsosnya gitu. Untuk dapat update terbaru lah dari anak ini gitu. Sana gue tunggu keluarganya sama sekali nggak ada yang datang saat itu. Itu gue balik sekitar jam 12-an lah saat itu. 12:30-an gue balik. Sampai gue subuh itu si dinsos WA gue, petugas dinsosnya. Bang, ini ada keluarganya yang datang. Jadi gitu. Siapa mbak itu? Petugasnya kan perempuannya. Ibunya. Jadi gitu. Difotoin tuh sama dia. Itu gue emosi banget bang. Kok lo baru datang pas gue udah pulang gitu. Mungkin kalau gue ada di situ mungkin wah
akan gua maki-maki kali saat itu ya, karena kok lu bisa setega itu gitu. Itu yang ngedrop dia di lobby, itu dia. Itu bener sama Itu ya orangnya? sama. Oke. Difotoin kan gua si Dinsosnya juga ngefotoin CCTV pada saat anak itu dibuang di lobi apartemen gitu, itu sama gitu. Dari rambutnya sama pakaiannya itu sama. Terus udah di situ gue pikir ya udahlah, udah ada pihak keluarga yang jemput gitu kan. Karena udah kejadian itu udah berselang beberapa bulan kemudian, normal tuh bang, nggak ada apa-apa gitu kan. Beberapa bulan kemudian ada laporan lagi dari warga. Laporan dari warga, ada salah satu kosan di belakang puskesmas gua, ada korban meninggal gitu. Cuman meninggalnya nggak wajar, digantung. Oke. Terus si pelapor ini bilang dalam kondisi hamil pak gitu, si orang ini gitu dalam kondisi hamil gantung. Akhirnya gua ajak bidan tuh bang, di ambulan, bidan, perawat sama gua pakai ambulan ke lokasi kejadian. Nah sampai ke lokasi kejadian udah rame tuh warga kan. Nah di situ kondisinya si ibu tersebut udah diturunin sama warga. Di kamarnya itu masih ada kayak kain, cuman udah bekas guntingan gitu. Mungkin pada saat dievakuasi, cari cara cepatnya digunting lah si kain tersebut untuk bisa nurunin si ibunya gitu. Dan kondisinya masih hidup saat itu. Oh, masih hidup ya? Masih hidup. Kita evakuasi ke ambulan, kita kasih oksigen. Nah, gua bawa ambulan, perawat sama bidannya di belakang sama si ibunya gitu kan. Gua bawa ke rumah sakit swasta di salah satu rumah sakit dekat puskesmas gua gitu kan. Cuman gue dengar bidan tuh teriak di kabin belakang di pasien, kak ini ngomong sama perawat gitu, kak ini kondisi janinnya masih muda gitu, tapi kok udah keras banget perutnya, kata si bidannya gitu, tapi kok masih keras banget perutnya ya gitu. Nah sampai ke IGD rumah sakit, kita oper lah ke pihak rumah sakit gitu kan. Kita oper ke IGD rumah sakit. Di situ gue tunggu di ambulan tuh bang, bidan sama perawatnya ke ruangan IGD. Gue tunggu di ambulan, keluarlah bidan sama perawat gitu. Mereka bilang meninggal bang, jadi gitu. Ibunya meninggal katanya gitu. Nah ternyata si ibunya dari indikasi dari dokter IGD minum obat penggugur kandungan. Gitu. Jadi makanya nggak wajar banget kata si bidannya, itu tuh masih hamil muda tapi kok keras banget kayak orang mau ngelahirin gitu. Terus gimana nih mbak? Saya bisa bilang gitu kan. Lalu ini saya masih disuruh ke dalam, perawatnya masih dalam tuh bang, bidannya yang ke ambulan gitu. Terus operan di dalam dulu ya bentar ya, kata si bidannya seperti itu. Dia ke dalam lagi, terus gue ditelepon sama si perawatnya, mas ke dalam aja mas, bawa berangkarnya. Berangkar tuh alat yang buat itu. Benar, ya? Alat tempat tidur yang gue pakai di ambulan itu. Kenapa mbak gitu? Dia pihak rumah sakit nggak mau nerima karena nggak ada pihak keluarga yang bertanggung jawab di sini gitu. Gitu. Karena pada saat dibawa itu jenazahnya ya nggak ada keluarganya, jadi pihak rumah sakit tuh nggak mau gitu. Dan bidan sama perawat pun nggak mau ngambil resiko juga bang gitu. Akhirnya jadi gimana nih mbak? Udah kita bawa ke puskesmas aja. Nanti panggil pengurus kosannya sama mungkin babinsa yang tadi ada di lokasi kata dia gitu. Yeah. Udah gue gotong lagi tuh bang ke ambulan si jenazah itu masih ada darahnya segala. Udah dibersihin cuman kayak masih ada bau-bau ininya lah, bau-bau amis. Emang dipaksa janinnya itu di IGD itu udah meninggal, cuman dipaksa dibuang janinnya gitu. Tapi udah dibuang ya? Udah dibuang dan gue nggak tahu ya itu janin si janinnya itu ada di rumah sakit atau gue nggak ngerti lah. Pokoknya perutnya tuh udah agak kempes lah, udah dibuang gitu. Gue bawa ke puskesmas gue drop di kamar jenazah. Jadi di puskesmas itu ada kamar sementara untuk ngedrop jenazah lah gitu. Walaupun sebenarnya nggak sering-sering banget dipakai gitu bang. Karena puskesmas tuh jarang lah ada mayat tuh jarang banget. Yeah. Akhirnya udah kita drop jenazahnya di ruang mayat. Terus gue bawa berangkar ke depan ke halaman parkir. Itu gua gua cuci, itu udah mulai gerimis kencang tuh bang di situ. Itu sekitar jam 1:30 jam 2-an lah. Gerimis kencang dan memang prosedur itu kan ketika gua rujuk pasien, itu gua pasti cuci, gua sterilin tuh berangkarnya.
Gue cuci ala kadarnya karena hujannya deras banget kan. Gue tengah malam gue hujan-hujanan juga nggak mau gue sakit juga gitu. Gue pikir ntar pagi lah gue lanjutin kalau udah agak terang gitu, gue cuci pakai sabun gitu. Selesai gue bilas, gue masukin ke ambulan. Dan rencananya gue mau ke lantai 4, mau istirahat gitu. Nah, dari ambulan ke lantai 4 itu gue lewat tangga darurat bang. Nah dari ambulan ke tangga darurat tuh deket banget jaraknya gitu. Udah gue drop ke ambulan, gue jalan ke tangga darurat. Itu tangga darurat ini di puskesmas gue naik 1 lantai, naik setengah letter U bang. Oke, kebayang. Puter balik gitu kan. Nah antara letter U itu ada kayak apa namanya ubin rata gitu lah. Iya, gitu. buat muternya itu Buat kan. muternya. Itu berangkar yang barusan gue taruh ada di antara lantai 1 dan lantai 2. Itu beberapa detik lalu yang gue taruh di ambulan. Itu ada di antara lantai 1 dan lantai 2. Itu gue bengong ada kali 5 detik bang. Ini ada apaan? Gue bilang gitu kan. Karena dari semua ambulan itu berangkarnya beda-beda bang. Karena mobilnya kan ada EPV, ada Hi-S gitu kan, ada namanya, ada Travelo gitu. Dan tipe berangkarnya itu beda-beda gitu. Jadi masing-masing ambulan tuh ya cuman itu berangkarnya gitu. Dan ini yang gue pakai barusan itu berangkar yang paling mahal gitu. Itu beratnya tuh minta ampun. Jadi nggak mungkin itu berangkar itu bisa ada di situ kalau nggak diangkat gitu. Dan nggak mungkin sendiri ngangkatnya gitu. Iya. Akhirnya ini kenapa gue bilang ini pasti diisengin. Gue nggak mikir ke diisengin sama temen gue tempatnya karena ini udah nggak mungkin banget orang yang mindahin gitu. Itu hujan deras saat itu dan cuman gue di situ dan beberapa detik lalu gue taruh di ambulan gitu. Jadi udah pasti gue diisengin sama mereka lah gitu dalam tanda kutip ya. Tanpa pikir panjang gue udahlah, gue beraniin diri gue tarik tuh berangkar dari lantai antara lantai 1 dan lantai 2, gue paksa turun ke tangga. Karena gue gak mungkin minta tolong sama orang bang, udah gak ada orang lagi di situ. Gue paksa turun ke tangga, gue taruh di ambulan. Dan di ambulan tuh kosong berangkarnya. Dan emang itu berangkarnya. Gila, beneran pindah ya? Hujan-hujanan tuh gue akhirnya kan, gue pindahin berangkar ke ambulan lagi, gue tutup lagi pintu belakang. Gue naik ke lantai 4 dengan lewat tangga yang sama. Gitu. Nah, di antara lantai 2 dan lantai 3, itu letter U lagi kan bang. Itu kalau lo punya rambut panjang, artinya sampai ke lantai-lantai gitu, rambut itu lo terurai gitu. Itu ketika gue naik tangga antara lantai 2 lantai 3, ada helaian rambut, apa namanya, rambut panjang gitu, gue gak tahu cewek atau cowok. Pokoknya kayak kumpulan rambut gitulah. Itu ngarahnya ke tangga atas. Ketika gue naik tuh ikut naik. Jadi kayak lo orang jalan, saking panjangnya itu rambut, ikut naik ke tangga. Gitu. Itu semakan kalau lantai 4 itu kan 3 sama 4 itu 3 sama 4. Kalau malam itu lampunya nggak ada bang, mati. Apalagi ini tangga darurat gitu. Kalau lantai 1 dan lantai 2 mungkin bias sama pintu darurat, di mana lantai 1 dan lantai 2 itu ada kegiatan bang di situ. Mau tengah malam tuh ada farmasi sama IGD kan saat itu. Jadi pantulan cahayanya itu masih ada gitu. Cuma lantai 2 ke lantai 3 sampai lantai 4 itu udah gelap banget. Itu gue berhenti, gue turun ke bawah. Karena ketika kalau gue lanjutin ke atas itu akan ketahuan sumbernya. Sumber rambut ini dari mana, dan kayaknya gue nggak siap aja gitu. Karena ada gangguan sebelumnya kan dari berangkat itu, dan gue pikir gue udah down banget mental gue di situ kan. Kalau gue lanjutin akan ketahuan nih sumbernya gitu. Di lantai 4 itu lu mau kemana? Mau ke ruangan mana? Mau ke aula, gue mau istirahat. Ya? Okay. Nah, di aula itu kan ada toilet, gue mau bersih-bersih di situ. Tapi emang biasa di situ? Gue tidur di situ. Walaupun gelap juga? Iya. Oke. Gitu. Karena ruang istirahatnya cuma di situ. Lantai 1, lantai 2 ada kamar, cuman kalau ada kegiatan tuh jadi kayak nggak nyaman aja istirahatnya gitu. Gila. Sepanjang itu rambutnya. Udah gue turun ke bawah, gue paksa lewat lobi bang. Karena sebenarnya nabrak SOP sih, nggak boleh lewat lobi karena takut terkontaminasi kan. Gue dari rumah sakit, di lobi itu ada pasien-pasien yang berobat gitu. Takutnya nanti tertular dari gue gitu kan. Kita nggak tahu di rumah sakit tuh gue ada virus apa yang nempel. Udahlah mau nggak mau gitu, karena gue udah nggak berani lewat tangga darurat. Nah di situ gue rencananya mau mantau sih jenazah, apa ada keluarganya yang udah datang atau belum gitu bang. Nah jadi ketika gue mau ke ruang jenazah itu, gue pasti lewatin ruang IGD. Satu lorong itu, di depan itu ada
pintu IGD dan di lorong itu ada kayak bangku-bangku untuk tunggu pasien gitu. Nah ketika gue mentok ke lorong IGD, ke pintu IGD, belok kanan tuh kamar jenazah. Oke. Jadi L tuh bang, letter L. Ketika gue on the way ke kamar jenazah, ada anak kecil lari-larian bang. Biasa mungkin SD atau TK lah, usianya cowok, anak kecil lalu lalang. Terus gue tanya, adek, ini ibunya mana gitu? Kok lari-larian tengah malam gitu? Di dalam om, lagi berobat, kata dia gitu. Terus bapaknya mana? Nggak ikut om. Saya sama ibu saya doang gitu. Ibu saya lagi di dalam, lagi disuntik, kata dia gitu. Oh ya udah, ke dalam aja nanti ya. Nanti kamu di luar kenapa saya bilang gitu. Temenin aja ibunya di dalam. Nggak om, saya lagi main, kata dia gitu. Enak om, di sini ada temennya. Udah bertanya-tanya nih di situ deh. Karena emang nggak ada orang sama sekali bang gitu. Temen, terus gue tanya, temen apaan orang nggak ada orang sama sekali gitu. Sini om, teman saya tuh om, dia nunjuk ke kamar jenazah. Gue penasaran bang, jujur gue penasaran, gue merinding lagi. Gue samperin tuh anak ke depan pintu IGD tuh. Mana temennya gitu. Gue sambil jongkok, sambil megang anak, mana temennya gitu. Tuh om, temennya lari-larian tuh om, teman saya lari-larian ke kamar itu om. Dia nggak tahu tuh kamar jenazah yang masih bocah gitu. Dia ke ibunya tuh om, cuman kasihan om, hidungnya mimisan. Terus apa lagi nih gue bilang. Itu udah udah pasti aneh-aneh lah gitu. Terus udah gue tarik anaknya gitu kan, gue bawa masuk ke ruang IGD gitu ke ibunya. Gue bawa masuk ke dalam, gue samperin ibunya lagi disuntik sama perawat gitu kan, lagi dalam penanganan lah gitu. Bu, ini anaknya sebenarnya gitu. Iya om, ya, iya pak, kata dia gitu. Jangan main ke depannya, ini saya temuin di lobi nih, licin, saya bilangnya gitu. Padahal mah dia main sama, dalam tanda kutip, temennya lah gitu kan. Jangan ke depan bu, lagi hujan. Udah di sini aja temenin anaknya, temenin ibunya, saya bilang. Udah. Gua ke depan gitu kan, ke security, gue pastiin lagi bang, tanya, bang, ini keluarganya belum ada yang jemput? Belum bang, katanya. Lagi dihubungin pengurus ininya, kos-kosannya, katanya, cuma belum ada kabar gitu. Nah, gue iseng bang, WA Dinsos gitu kan. Gue tanya kondisi anaknya saat itu. Beberapa bulan lalu yang gue tolong gitu kan. Namanya VB kan, si petugas di sini cewek namanya VB. B, itu gimana anaknya gitu? Terakhir sih gua ada kabar dia di panti asuhan bang, katanya, karena nggak ada keluarganya yang ngurusin, katanya gitu. Ibunya tuh sempat ngurusin, cuman sempat dibawa ke kos-kosannya, diurusin sama dia gitu. Cuman kejadian lagi, katanya dia gitu. Akhirnya itu kan ketika anak itu dibawa dari rumah sakit ke kos-kosan yang barunya gitu kan, itu udah nggak di apartemen lagi bang. Itu masih dalam pantauan dari polsek setempat gitu. Takutnya anak ini dipukulin lagi, dan ternyata bener aja gitu. Terus ketika dibawa berobat, nggak ketolong, anak itu meninggal. Gitu. Meninggal. Anak itu meninggal. Yang gue tolong tahun lalu itu bulan Maret tuh meninggal. Wah iya. Gitu. Nah itu masuk bang. Itu anak itu yang main sama anak si pasien itu, ya itu dia. Jadi ya masuk gitu, dia ke kamar jenazah, mungkin nengok ibunya apa gimana, cuman ibunya mungkin nggak mau juga ada dia di situ gitu kan. Ya kan dia sempat dibuang di lobi apartemen gitu, dipukulin ini sampai berdarah-darah, sampai kukunya ada yang mau copot. Ya itu mungkin ada trauma tersendiri dari ibunya yang bikin anak itu disiksa gitu. Jadi jadi si ibunya ini ya katakanlah hamil lagi ya. Hamil lagi. Memang hamil lagi ya. Dan gue dapet info dari si pengurus apartemennya, si ibunya ini belum nikah gitu. Belum nikah, dan dia warga negara asing itu, gue disclaimer nih, gue bukan rasis bang ya. Warga negara asingnya dari Afrika. Gitu, berkulit hitam. Si ibunya, pacarnya itu berkulit hitam. Oh pacarnya? Ya, ibunya orang kita, orang biasa, orang Indonesia gitu. Cuman gue lihat dari anak pertamanya yang gue tolong, itu sama sekali nggak ada ngebawa dari si bapaknya gitu. Putih ganteng bang anak itu.
putih ganteng, matanya belo gitu. Cuman gue belum melihat sosok si bapaknya juga sih ya, si pacar ini yang orang Afrika ini gue belum lihat. Akhirnya udah gue pastikan si ibunya belum ada yang jemput. Gue naik ke lantai 4 bang. Tadinya kan gue mau langsung naik, cuman gue mau mantau si kamar jenazahnya ini kan, seperti apa kondisi si ibunya. Gue naik ke lantai 4, gue ganti baju, gue siap-siap untuk bersih-bersih gitu kan di kamar mandi. Itu gue bengong tuh bang di toilet sambil buang air juga kan, bengong. Kok hari ini kayak apes banget gue gitu, jaga gitu kan. Sambil main handphone saat itu kan, gue mau mandi gitu kan. Nah terus udah tuh gue taruh handphone di tas gitu kan. Tas itu kan gue taruh di dalam bang, di kamar mandi, gue bawa gitu. Gue mandi saat itu bang, gue mandi. Nah toilet cowok itu ada 2 bang, bersampingan tapi pembatasnya itu nggak nutupin kamar mandi sebelah. Iya. Ya jadi kayak ada space ya? ada space yang kelihatan. Nah di masing-masing ruang kamar mandi itu ada exhaust di atasnya bang. Nah cuman di kamar mandi gue tuh ada, di sebelahnya nggak ada. Gitu, di sebelahnya tuh lagi dibenerin lah, plong gitu, plafon gitu. Terus gue lagi mandi, ada kayak gedoran dari plafon atas gue, dari exhaust gue. Gedoran kayak orang nginjek, gimana sih bang? Kayak orang nginjek jalan gitu, cuman kenceng banget gitu. Dan itu tuh triplek gitu, gue takut kayak rubuh aja gitu kan. Cuman gue berpikirnya mungkin ada kucing atau apa gitu kan. Tapi ini hantamannya tuh kenceng banget kayak orang jalan gitu. Lama-lama pindah ke kamar mandi sebelah, plafon kamar mandi sebelah. Itu gue kagetnya, lama-lama turun kaki bang. Hah? Kaki perempuan, pakai kaos kaki legging panjang. Wah, ya, sampai nutupin kakinya cuman turun selutut sampai bawah, tapi leggingnya tuh nggak nutupin semua sampai dengkul. dia tembus apa gimana? Kayak ngatung gitu. Keluarnya Dari plafon yang exhaust-nya nggak lagi dibenerin. Yang bolong itu berarti? Kamar mandi sebelah. Gitu. Wah, keluar kaki. Iya, keluar kaki kedua. Anjay. Itu pakai legging dan gue liat kulitnya tuh pucet banget. Gue lagi mandi bang itu. Bodoh amat gue andukan. Kayak itu kan cuman gue di lantai 4 bang ya. Gue semua barang gue tinggalin di dalam. Gue andukan, cuman anduk doang tuh masih basah semua. Gue kabur ke aula. Dan itu gue lihat dia lempar sesuatu dari plafon itu. Jadi ketika si kaki itu dimainin sama dia lempar barang ke bawah. Cuman gue nggak tahu tuh barang apa. Gitu. Udah gue ke aula gitu kan. Baju gue tuh di dalam semua bang. Baju ganti pun di dalam. Itu gue andukan. Itu ada CCTV tuh di aula. Cuman gue nggak mikir panjang. Saat itu gue keringin semua badan. Gue sarungin lagi kan badan gue ngumpulin mental dulu tuh bang untuk ngambil baju gue di dalam. Nggak mungkin gue nggak pakai baju gitu kan sampai pagi gitu. Beberapa menit kemudian gue masuk lagi ke dalam, kamar mandi sebelah tuh masih kebuka, cuman gue nggak berani natap karena ada barang yang ditinggalin situ gitu. Gue begini kan, gue kamar mandi sebelah, gue ke kanan, kamar mandi gue tutup nih bang pintu sebelah gitu kan, gue tutup, baru gue ke kamar mandi sebelah, gue ambil tuh sama baju gue. Dan gue pakai pun nggak di situ, gue pakai di aula, gitu. Udah, gue istirahat, gue tidur sambil gue nggak bisa tidur sih bang, jujur itu sekitar 3:30 subuh lah, nggak bisa tidur, gue main handphone aja udah. Nih kenapa nih gue bilang, gue nggak mungkin tidur di tempat lain, cuman harus di situ gitu tidurnya. Sampai pagi, akhirnya gue tidur, cuma setengah jam lah, gue bisa tidurin mata gue. CS bangunin gue, gitu. Bang. Itu malam ini cuma lo doang kan di sini ya, kata dia gitu. Itu barang siapa di kamar mandi, kata dia gitu. Gua ngerasa barang-barang gua udah gua bawa semua bang. Baju kotor gua, alat-alat mandi, handphone gua, tas gua, sama baju ganti gua tuh udah gua bawa semua ke aula gitu. Barang apaan nih gua bilang gitu kan. Gua berpikirnya yang tadi diturunin sama si sosok ini nih, gua bilang. Terus udah gua benerin bang di samping tong sampah. Takutnya lo mau make, kata dia gitu. Gue kan masih kayak baru-baru bangun gitu bang ya. Ya udahlah ya, ntar gue ambil, gue bilang gitu. Gue ngiranya tuh ada barang gue yang ketinggalan gitu. Ya udah ntar gue ambil gitu. Ya udah bang, gue turun ya, kata dia gitu. CS-nya nih pagi-pagi itu dia. Gue siap absen ke bawah gitu kan, ngambil itu barang di tong sampah, samping tong sampah gitu. Ini barang gue bawa saat ini nih, gue bawa sekarang gitu kan.
Cuman ada ada beberapa kali gue buang dulu bang. Udah dibuang. Udah gue buang. Yalah, ini gue merinding juga sih kayak gue ambil. Anjing, gue ngira juga ini yang dilempar sama orang ini gitu, sama sosok ini gitu. Gue buang tong sampah. Dan itu beberapa hari ada lagi. Balik lagi. Dalam kondisi yang lembab. Balik lagi. Dibuang, balik lagi ke toilet yang sebelah itu. Ini gue bawa buat lonceng. Lu bawa nih? Gue bawa. Gue beneran dong dia. Ini baunya agak nggak enak sih bang. Serius? Bang. Nggak apa-apa ya. Ada satu kain dan ternyata ini yang dipakai si ibunya. Astagfirullahaladzim. Ini ada guntingan nih bang. Ini kainnya nih. Kainnya baunya nggak enak banget. Ini ada guntingan yang mungkin si warganya saat itu pas nolong Digunting ya? digunting gitu. Oh iya, ini bekas guntingan nih. Saking paniknya dia gunting lah. Iya, guntingnya juga nggak beraturan tuh. Untuk evakuasi si ibunya gitu. Nah, ini nggak nyaman banget sih baunya. Lu mau coba? Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. Iya. Oh iya, ini ngeguntingnya juga dia nggak rata nih. Dan ini gue sadarnya bang, pada saat apa namanya? Pada saat ini pertama kali gue lihat itu pada saat gue evakuasi si ibunya di kos-kosan itu masih ngekalung bang. Anjir merinding. Dari ibunya diturunin sampai gue bawa ke rumah sakit itu masih ngalung di lehernya, cuman gue kendorin karena kan udah digunting sama warga dan kondisinya kan ibunya masih ada, jadi fokus gue tuh sama perawat saat itu ya nolong ibunya gitu, tapi masih ngalung di kepalanya. Dan lu nggak tahu lehernya. ini harusnya di mana, nggak tahu. Terakhir nggak tahu di mana. Terakhir gue lihat pada saat gue bawa pulang jenazahnya dari rumah sakit swasta sampai ke puskesmas itu udah nggak ada. Kemungkinan besar saat itu udah dibuang mungkin sama perawat sama dokter di rumah sakit swasta tersebut gitu. Coba gue bentang sekali, habis itu gue kembaliin ya. Gak nyaman banget sih baunya. Iya. Rencananya sih mau gue bakar sih bang, Demi kalau lo mau bawa, cuman gue mau tanggung jawab ya. Enggak. Bawa aja. Makasih. Kalau Mbak mau coba pegang. Jam tisu dong. Makasih bang. Gue mau bakar sih rencananya karena nggak bakal putus sih kayak gini. Gue berkali-kali dibuang begitu sih. Yang harus dibakar sih. Kecium ya? Lu nyium bau amis ya? Itu dilempar sama si sosok itu, si barang ini. Cuman gue nggak fokus ke situ banget, gue udah takut banget dan gue fokus gue bebersih badan gitu, gue keringin banget. Pokoknya gue mau keluar dari kamar mandi lah saat itu. Gitu. Jadi sebenarnya banyak banget sih bang, pesan yang bisa gue ambil lah dari kejadian ini. Salah satunya ya itu sih KDRT sama anak gitu, artinya termasuk gue sendiri ya, gue ngalamin ketika gue nikah gitu kan, nggak langsung dikasih anak, 3,5 tahun gue kosong gitu sama bini gue, dan itu gue kepengen banget punya anak gitu. Mereka yang berjuang di sana gitu kan, pengen punya anak itu sampai sebegitunya usahanya gitu. Dan si ibu ini, si almarhum ini dapat anak tapi malah disiksa sebegitunya gitu. Gue pada saat gue nolong anak itu ke rumah sakit, gue nangis bang. Itu lo nanti gue kasih lihat lah videonya, fotonya tuh lukanya tuh di mana-mana gitu. Sampai kalau kukunya gue nggak fotoin karena gue nggak tega. Ada udah mau copot lah, gue nggak tahu diapain sama ibunya itu. Dan gue CCTV apartemen dia meringkuk, miring, tiduran gitu sampai 3 jam tuh sama sekali nggak ada pergerakan. Gue pikirnya itu udah meninggal saat itu.
Cuman tuh ternyata masih ada gitu, masih hidup, dan dehidrasinya tuh udah luar biasa. Udah ini banget lah, kekurangan cairan saat itu. Itu sih Bang paling. Lu pernah nyari tahu nggak Bang sama orang yang emang ya orang yang lu kenal yang emang beneran bisa gitu? Kalau mungkin ada ya, pernah nanya nggak? Itu kenapa balik lagi ke situ, ke toilet itu terus? Kalau nyokap gue kan sebenarnya paham juga kayak gini-gini kan. Beberapa kali kalau gue pulang ke rumah gitu kan, dari dinas di puskesmas, mandi dulu sana. Walaupun itu tengah malam Bang gitu. Itu kalau nyokap udah ngomong kayak gitu udah pasti ada sesuatu lah gitu. Nah, gue cerita semuanya ke nyokap. Memang si sosok ini sebenarnya marah Bang, marah dalam arti dia tuh sebenarnya udah harusnya meninggal, pengennya meninggal itu pada saat digantung diri. Gitu. Cuman ada beberapa pihak yang menghalangi, termasuk gua nih. Gitu. Gua nolongin si sosok ini ke rumah sakit gitu kan. Gue evakuasi gitu. Gua nggak tahu nih apakah warga sekitar itu juga dapat gangguan dari si sosok ini apa enggak gitu. Karena kan mereka juga coba berusaha nolongin gitu. Tapi jarak antara pas yang kasus dia buang anak itu sampai yang dia ditemuin gantung diri itu berapa bulan? Itu gue bulan Maret ya, bulan Maret, dan kejadian yang meninggal ini habis Lebaran. Lebaran itu kan bulan Juni, 3 bulanan lah. 3 bulan. 3 bulanan. Tapi selalu elu ya yang maksudnya jodohnya emang ke situ kayak ke lu gitu iya. yang ini. Kan dia meninggalnya 3 bulan setelah anak-anaknya itu gua selamatin. Iya, gitu. Enggak, maksudnya kenapa larinya ke lulu lagi nih? Gua enggak. Nah, itu dia yang gue bingung. Gua nggak paham sih. Tapi emang di daerah situ kan ininya? Iya. Emang areanya area lu ya berarti ya memangnya? Karena memang gua dari beberapa driver Bang ya, beberapa sopir ambulan, teman-teman gua yang memang cuman berani tidur di lantai 4 tuh cuman gua sama temen gua. Gitu. Sisanya loket, perawat, sebenarnya itu tempat untuk petugas malam itu istirahat, nggak cuman sopir doang Bang. Ada kayak security, perawat, dokter yang mau sekedar rebahan. Cuman nggak ada yang berani gitu. Cuman gua sama temen gua doang satu. Dan itu pun beda shiftnya. Jadi gua sendiri atau temen gua sendiri gitu, nggak bareng gua sama dia. Iya, maksud gua kan juga driver ambulan kan nggak cuma lu doang kan? Iya. Kenapa dari awal memang yang nolongin anaknya lu, yang jemput ibunya waktu ngegantung itu lu? Kenanya shift ke lu lagi kenanya gitu. shift gua terus Bang ya. Kenapa nggak ke driver lain? Pas Kan lagi banyak jago. driver ambulan di situ. Jodohnya ke lu gitu ya. Dan kain itu juga ketemu lagi. Wah gila sih. Karena ya itu gua mau putusin, gua mau. Iya dibakar aja. Karena gua lihat beberapa kayak Ustadz Muhammad Faizar gitu kan, beberapa praktisi supranatural gitu. Ya untuk mutusin kayak begini tuh memang harus dibakar gitu. Kalau dibuang, beberapa kali dibuang sama temen gua, situ lagi, di toilet lagi, ada lagi. Jadi nggak bakal kelar kayaknya. Nah Bang, ini gue mau nanya lagi nih Bang ya. Waktu lu yang nemuin anak kecil di ruang IGD yang lagi main itu, yang nungguin emaknya disuntik tuh, kan kata dia punya nemu temen nih, lagi main di kamar jenazah nih. Si temennya ini ternyata anak yang waktu lu tolong itu, dan dia nyamperin ibunya katanya, ibunya yang ngegantung itu kan. Nah maksudnya gimana ya, itu kok dia masih nyamperin ibunya gitu, padahal kan dia selama hidupnya ini disiksa gitu. Kenapa sih ya bisa sebut aja nih Korin lah apa gimana ya, nyamperin ibunya gitu. Makanya gue penasarannya pada saat gangguan tersebut ke anak pasien itu Bang, gue spontan ngubungin orang dinsos gitu. Kok? Karena setahu gue ya beberapa gangguan di puskesmas itu nggak ada gangguan anak kecil Bang. Lebih seringnya tuh ya kalau nggak kuntilanak, lebih sering itu udah pasti udah kuntilanak tuh udah sering banget gitu. Sosok itu yang paling kuat di situ gitu. Anak kecil tuh gue baru kali ini dengar cerita gitu. Akhirnya gue telepon sih petugas dinsosnya saat itu, dan gue kagetnya tuh si anak yang gue tolong beberapa bulan lalu itu ternyata udah meninggal gitu. Udah meninggal nggak lama setelah anak tersebut di drop ke panti asuhan gitu. Dan gue ngerasa seburuk-buruknya orang tua Bang ya, pasti naluri anak tuh, apalagi anak sekecil itu ya, ada kecenderungan dia untuk kerasa kangen main sama orang tuanya gitu. Artinya dia kan meninggal duluan nih si anak nih, baru ibunya gitu kan, mungkin dia
si Corin, si anak ini nemuin si ibunya untuk rasa sekedar kangen, belas kasih sayang orang tua yang selama ini mungkin nggak dia dapet gitu selama dia masa hidupnya gitu. Tapi nyatanya setelah gue dengar dari anak si pasien ini, perlakuannya sama juga gitu. Kayak ngulang lagi iya, ya. Kayak antara ngulang. dia masih hidup sama yang dia udah meninggal dua-duanya, tetap ada penolakan dari si ibunya ini terhadap anak. Gue juga nggak tahu kenapa terhadap anaknya yang meninggal ini yang gue tolong. Dan ini kan lu udah nggak ini ya jadi driver ambulan lagi kan ya sekarang. Dan memang driver ambulan ini deket lah sama hal-hal yang begitu. Identik. Identik sama hal-hal yang begitu. Dan ini termasuk salah satu cerita lu nih. Ada nggak sih bang cerita lainnya yang memang gue pengen cerita yang lu temuin ini ada nggak yang unik gitu yang memang lu pernah lu temuin gitu yang serem juga gitu selain Sebenarnya cerita ini? banyak sih bang ya, cuman kalau yang unik itu apa namanya ada sih. Jadi saat itu maghrib dan apa namanya ada beberapa petugas yang lembur lah saat itu. Sebenarnya jam pulang kita tuh jam 4. Di puskesmas itu? Ya jam 4. Cuman di lantai 3 tuh masih banyak banget pintu poli yang kebuka dan ada beberapa petugas yang masih bertugas saat itu. Harusnya di lantai 4 bang, yang sering ketemu gue di dinas malam. Kok dia di lantai 3 nih, gue bilang kan. Malah gue bilang, lo kok tumben ke lantai 3 gitu, nggak di lantai 4. Dia diam aja tuh bang, kayak orang nggak jawab terus ngebelakangin gue gitu. Terus gue ke ruangan dokter, saat itu emang ada laporan yang mau gue ambil lah dari dokter tersebut. Itu zamannya masih zaman COVID bang. Gue minta daftar apa namanya pasien yang gue rujuk COVID ya saat itu 1 tahun ke belakang gitu. Itu akhir tahun saat itu kejadiannya. Gue minta daftarnya, namanya dokter Isan. Itu dok, gue ke polinya itu pintunya masih setengah kebuka dan ketika gue masuk ke ruangannya itu pandangannya point of view-nya itu jadi ada apa namanya ada tirai. Jadi tirai untuk ruang pasien gitulah bang. Tirai cuman tirai setengah ketutupnya. Tirai badannya dia membelakangi gua sama ke kasur pasien gitu. Jadi tirai dia sama kasur pasien. Cuman dia kelihatannya itu setengah badan ketutupan sama tirai gitu. Dok, bagi laporan COVID dong yang gue rujuk tahun ini. Gue diminta sama TU, gue bilang gitu kan. Buat laporan ke atas. Terus anehnya dia cepet banget ngasihnya bang. Ngasih satu map gitu ke gua dari tangan kanan yang ketutupan itu pakai tangan kirinya dioper. Nggak ngomong apa-apa, ngebelakangin gua. Gitu. Gua ambil map tersebut. Kenapa nih gue bilang kok dingin banget. Gue berpikirnya mungkin lagi ruwet kali ya akhir tahun gitu kan. Nggak mau banyak ngomong, lagi pusing juga laporan. Gua ambil lah, thank you dok. Gua keempat bang. Gue keempat, ke lantai 4 kan biasa tempat gue istirahat, ada laptop gue di situ kan. Gue bikin laporan, gue buka mapnya. Ini kok laporannya beda, gue bilang gitu kan. Cuman apa namanya yang gue minta kan tuh laporan COVID. Ini laporan beda lah gitu, gue belum sebutin sekarang ya. Laporannya tuh aneh gitu. Terus gue saat itu apa namanya gue turun ke bawah, ada rujukan bang. Gue tadi pengen langsung follow up ke dia gitu kan, ke si dokter tersebut gitu. Cuman gue ada callingan dari RB, ada rujukan ibu hamil ke rumah sakit. Gue tinggalin tuh kerjaan gue rujuk ke rumah sakit. Pulang dari rujuk, gue tidur, gue capek. Besok paginya gue telepon dia ke dokter tersebut gitu. Dok, ini lu ngasih laporan apa? Gue bilang gitu. Kemarin gue minta rujukan COVID, lu malah ngasih laporan apa nih? Gue bilang. Terus apa namanya, lo kapan ke gue nya, kata dia gitu. Kemarin sore kan lo masih ada di maghrib-maghrib di poli lo gitu. Ini malah lo ngasih laporan ini, laporan kematian 1 tahun ke belakang. Laporan kematian pasien 1 tahun ke belakang. Gitu. Padahal gue minta laporan COVID. Gitu. Dan lo tahu jawabannya dia apa? Kemarin gue cuti. Oke, itu bukan dia yang ngasih. Kemarin gue cuti, bay. Jadi gitu. Lo jangan bercanda, gue bilang. Gue video call, bang. Ini mapnya yang lo kasih ke gue bilang gitu. Gue balikin gitu kan, gue buka mapnya. Gue cuti, bye. Dimatiin teleponnya, dikirimin foto form cuti dia. Tanggalnya, tanda tangan atasan tuh ada, dan hari itu dia cuti bener. Dan dokter tersebut tuh bukan dokter yang demen bercanda bang.
gitu ya, serius-serius aja orang, cuman santai gitu ya, tapi nggak pernah ngomong-ngomong yang ngajak bercanda gitu, nggak. Ngomongin soal kerjaan ya kerjaan aja gitu. Dan itu siapa yang gue temuin maghrib itu. Dan Jamal pun si cleaning service tersebut saat itu emang dia nggak dinas malam gitu. Saat itu di libur dan nggak ada di lokasi saat itu. Gue nggak tahu siapa. Dan memang si sosok kuntilanak yang ada di puskesmas gue emang seringnya yang menyerupai gitu bang. Pasien pun dibilang saya udah ngambil obat ke atas gitu. Petugasnya kok saya tanya diem aja gitu. Ternyata farmasinya lagi sholat, lagi makan, atau tuh siapa. Gitu sih Bang Bali. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Bang Bayu ya tentang kejadian horor sewaktu dia masih menjadi driver ambulan. Jadi banyak banget pesan moral yang bisa diambil di ceritanya Bang Bayu ini. Dan Bang Bayu, thank you banget Bang ya udah cerita ini sama sahabat lonceng atau sama gue nih terutama ya. Dan Thank you, Bang. buat sahabat lonceng juga yang pengen ngelihat Instagramnya Bang Bayu ya, yang itu kan banyak ya detail-detailnya katanya di IG-nya Bang Bayu ya. Dan ada beberapa notis juga Bang, kenapa ceritanya buat ini gue bawa ya, karena pada saat kejadian itu banyak banget LSM, terus mungkin juga Kak Seto juga ya, lembaga anaknya Kak Seto beberapa kali DM gua untuk adopsi si anak tersebut. Gitu. Cuman kan udah bukan ranah gua Bang, dan saat itu memang belum ada keluarga yang datang. Makanya gua hati-hati banget gitu. Saat itu tuh masih dalam pantauan dari media lah saat itu. Jadi detail dari kasus-kasusnya yang diceritain Bang Bayu itu ada di IG-nya ya. Ada. Instagram lu di mana Bang? Boleh kasih tau nggak sama sahabat Bayu lonceng? P14. Bayu P14. Bayu P14. Nanti linknya gue taruh di deskripsi, bisa langsung diklik aja, bisa langsung mampir ke Instagramnya Bang Bayu. Dan buat sahabat lonceng yang pengen jadi narasumber juga datang langsung ke studio Lonceng Misteri sama seperti Bang Bayu. Caranya gampang banget, kalian bisa ke Instagram kita dulu di @loncengmisteri, bisa di follow dulu Instagramnya, bisa diklik link yang ada di bio Instagram kita itu ya, nanti bakal ngarah ke WA admin kita. Dan ya akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit, Bang Bayu juga izin pamit. Bye bye.